Ya, selamat bertemu kembali saya ucapkan kepada kalian semua seluruh kelas 11 untuk mata pelajaran sejarah Indonesia hari ini. Khususnya bagi seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Huta Bayu Raja. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi perlawanan terhadap pemerintahan Belanda atau terhadap pemerintah kolonial Belanda. Saya harap kepada kalian semua selama proses pembelajaran kalian serius untuk mengikutinya supaya inti dari pembelajaran kita hari ini dapat kalian ambil dan kalian pahami. Saya ucapkan selamat belajar. Perang melawan penjajahan Belanda. Jadi materi ini terkait dengan perang melawan penjajahan kolonial Belanda. Ini boleh dikatakan ya merupakan kelanjutan perang-perang sebelumnya yang sudah lama menentang kehadiran kekuasaan asing di Indonesia. Oleh karena itu, materi ini tetap merupakan kajian yang sangat penting. Di samping menambah pemahaman, juga melatih kalian berpikir kritis dan bahkan dapat menggali nilai-nilai kejuangan yang dapat kita jadikan cermin kehidupan. Oke, jadi dalam perang melawan penjajahan Belanda ini kita akan membahas beberapa perang nanti yang kita jelaskan secara lebih detail ya. Pertama itu ada Perang Tondano, yang kedua Perang Patimura, yang ketiga Perang Padri, yang keempat Perang Diponegoro, yang kelima Perang di Bali, yang keenam Perang Banjar, yang ketujuh Perang Aceh, dan yang terakhir kita akan bahas itu Perang Batak. Jadi saya harap kepada kalian semua supaya lebih fokus untuk mempelajari materi kita ini supaya inti dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian pahami. Baik, kita akan bahas yang pertama itu Perang Tondano. Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 ya. Jadi Perang Tondano nanti ini ada dua tahap ya. Perang Tondano 1 tahun 1808, baru Perang Tondano 2 1809 ya. Jadi Perang Tondano ini terjadi di Minahasa. Di mana Minahasa? Iya, betul, di Provinsi Sulawesi Utara ya. Jadi Perang Tondano yang terjadi pada tahun 1808 sampai 1809 adalah perang yang terjadi atau perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintah kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang pada permulaan abad ke-19 ini terjadi akibat dari implementasi politik pemerintah kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Itulah yang dimaksud dengan Perang Tondano. Jadi kita akan bahas yang pertama itu Perang Tondano 1 terjadi tahun 1808. Sebenarnya itu apa yang latar belakangnya? Ini adanya monopoli perdagangan beras oleh VOC atau pemerintah Belanda. Jadi pada saat datangnya bangsa Barat, orang-orang Spanyol sudah sampai di tanah Minahasa atau Tondano, Sulawesi Utara. Orang-orang Spanyol selain berdagang juga menyebarkan agama Kristen. Ya, tokoh yang berjasa dalam penyebaran agama Kristen di tanah Minahasa, siapa namanya? Ya, betul, Franciscus Xaverius. Jadi hubungan dagang orang Minahasa dan Spanyol terus berkembang. Tetapi mulai abad ke-17, hubungan dagang antara keduanya mulai terganggu dengan kehadiran para pedagang VOC. Waktu itu POC telah berhasil menanamkan pengaruh di Ternate ya. Bahkan Gubernur
Almirante Simon Cos mendapatkan kepercayaan dari Batavia untuk membebaskan Minahasa dari pengaruh Spanyol. Pada akhirnya nanti Spanyol ini keluar dari Minahasa. Jadi bebaslah POC pada waktu itu di tanah Minahasa. Nah, pada akhirnya mereka melakukan monopoli perdagangan beras. Tetapi pada masa itu rakyat Minahasa itu tidak suka dengan perbuatan POC ini, makanya mereka melakukan perlawanan. Nah, jadi juga Belanda tidak tinggal diam, mereka juga melakukan strategi ya ini ya. Nah, jadi bagaimana strategi Belanda untuk berusaha membendung perlawanan rakyat Minahasa pada masa itu dengan ini Belanda membendung Sungai Tembaren untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Itulah strategi Belanda pada masa itu untuk memerangi orang-orang Minahasa, untuk melemahkan orang-orang Minahasa. Apakah ini berhasil? Mengapa strategi Belanda membendung Sungai Tembaren justru menjadi senjata Maganton? Berarti tidak berhasil ya. Kenapa? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerak pasukan Belanda. Jadi sebenarnya akibat meluapnya sungai dan menggenangi tempat tinggal rakyat dan para pejuang Minahasa, orang-orang Minahasa ini kemudian ya mencari tempat tinggal di Danau Tondano dengan rumah-rumah apung. Jadi pasukan POC kemudian mengepung kekuatan orang Minahasa yang berpusat di Danau Tondano ya. Simon Cos kemudian memberikan ultimatum yang isinya ini. Jadi karena kegagalan itu, jadi mereka pintar, orang-orang Minahasa pintar, mereka mendirikan rumah-rumah apung. Dan kata lain, di sini Belanda gagal melakukan strategi ini ya. Jadi pada masa itu Simon Cos itu kemudian memberikan ultimatum yang isinya. Orang-orang Tondano harus menyerahkan para tokoh pemberontak kepada POC. Yang kedua, orang-orang Tondano harus membayar ganti rugi dengan menyerahkan 50-60 budak sebagai ganti rugi rusaknya tanaman padi karena genangan air Sungai Tembaren. Ternyata rakyat Tondano bergeming dengan ultimatum POC tersebut ya. Simon Cos sangat kesal karena ultimatumnya tidak diperhatikan. Jadi pasukan POC akhirnya ditarik mundur ke Manado. Setelah itu rakyat Tondano menghadapi masalah dengan hasil pertanian menumpuk. Tapi tidak ada yang membeli ya, dengan terpaksa mereka kemudian mendekati POC agar hasil-hasil pertaniannya dibeli. Jadi lucu ya. Jadi gini ceritanya, mereka tidak suka dengan perbuatan POC. Setelah POC pergi meninggalkan daerah Minahasa, ternyata tidak ada yang membeli hasil panen mereka. Jadi kembali mereka mendekati yang namanya POC. Itulah sejarah terjadinya perang Tondano I. Jadi berakhirnya perang Tondano I ini, orang-orang Minahasa kemudian memindahkan perkampungan di Danau Tondano ke perkampungan baru di dataran yang diberi nama Mina Wanua atau Ibu Negeri. Inilah sejarah perang Tondano yang pertama. Kemudian terjadi lagi perang Tondano yang kedua tahun 1809 ya. Sebenarnya apa yang latar belakangnya ini? Rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Sebenarnya begini ceritanya ini ya. Jadi pada masa Gubernur Jenderal Daendels itu mendapat mandat untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Tentunya kita sudah mengingat bagaimana waktu masa pemerintahan Daendels ya. Jadi di sini Daendels itu berupaya untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrutlah pasukan dari kalangan pribumi termasuk dari orang-orang Minahasa. Jadi rakyat tidak suka dengan perekrutan tentara-tentara untuk dibawa ke Jawa membantu perang melawan tentara Inggris pada masa itu. Jadi berjalannya perang Tondano kedua itu latar belakangnya. Jadi jalannya perang ini bagaimana? Ini perang berlangsung cukup lama
hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa berhasil meraih kemenangan. Jadi ini bicara tentang perang Tondano, ada dua ya, perang Tondano 1 dan perang Tondano 2. Jadi saya harap kalian bisa memahami bagaimana terjadinya perang Tondano ini ya. Berikutnya kita akan bahas perlawanan Pattimura. Ya, saya tanya, Pattimura itu berasal dari daerah mana? Betul, daerah Maluku. Oke. Maluku dengan hasil rempah-rempahnya diibaratkan mutiara dari timur. Kekayaan yang diibaratkan mutiara dari timur itu senantiasa diburu oleh orang-orang Eropa ya. Namun tidak hanya memburu kekayaan, orang-orang Eropa juga ingin berkuasa dan melakukan monopoli perdagangan. Inilah awal bagaimana kedatangan bangsa Barat, khususnya bangsa Belanda ke Indonesia. Oke, jadi itulah latar belakang terjadinya perlawanan Pattimura ini. Perhatikan ya. Pertama itu monopoli perdagangan rempah-rempah. Kemudian yang kedua menetapkan pajak tanah atau land rente yang tinggi. Kemudian yang ketiga memindahkan penduduk untuk jadikan tenaga kerja rodi dan persoalan pelayaran. Oke. Inilah awal terjadinya atau latar belakang perlawanan Pattimura. Jadi bagaimana jalannya perlawanan ini? Pada tanggal 15 Mei 1817, rakyat Maluku membakar perahu-perahu Belanda. Jadi pertanyaannya, kenapa perahu-perahu Belanda itu dibakar, kan begitu? Nah, mereka menuntut agar pemerintah bersedia membayar perahu Orambai yang dipesan oleh pemerintah Belanda dengan harga yang pantas pada masa itu. Bahkan perahu Orambai yang diserahkan kepada pemerintah Belanda tidak pernah dibayar. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin untuk kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa orang-orang Maluku. Jadi oleh karena itu, para pembuat perahu mengancam akan mogok jika tidak dibayar ya. Jadi pada akhirnya kejadian ini menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Itulah awal jalannya perlawanan rakyat Maluku. Kemudian bagaimana selanjutnya itu? Ini lihat, pasukan Pattimura itu berhasil menduduki benteng Dorset ya. Nah, jadi gerakan perlawanan dimulai dengan menghancurkan kapal-kapal Belanda di pelabuhan. Para pejuang Maluku ya kemudian menuju benteng Dorset. Ternyata di benteng itu sudah berkumpul pasukan Belanda. Dengan demikian terjadi pertempuran antara orang pejuang Maluku melawan pasukan Belanda ya. Dalam perang itu pasukan Belanda dipimpin oleh Residen van der Weyck ya, Residen van der Weyck. Sementara dari pihak para pejuang dipimpin oleh para tokoh lainnya seperti Christina Martha Thiau, Antonia Rebok, Thomas Patiwil dan Lukas Latu Mahina. Jadi di sini ada juga tokoh-tokoh yang bantu perlawanan Pattimura. Para pejuang Maluku dengan sekuat tenaga mengepung benteng Dorset dan tidak begitu menghiraukan tembakan meriam yang dimuntahkan oleh serdadu Belanda dari benteng-benteng. Sementara senjata para pejuang Maluku masih sederhana seperti pedang dan keris. Dalam waktu yang hampir bersamaan, para pejuang Maluku satu persatu dapat memanjat dan masuk ke dalam benteng. Pada akhirnya Residen dapat dibunuh dan benteng Dorset dapat dikuasai oleh para pejuang Maluku. Jatuhnya benteng Dorset telah menambah semangat juang para pemuda Maluku untuk terus berjuang melawan Belanda. Itulah jalannya perang di mana pasukan Pattimura itu berhasil menduduki benteng Dorset ya itu. Kemudian bagaimana selanjutnya ini? Jadi pada pada bulan Oktober 1817 Belanda mengerahkan pasukan untuk menangkap Pattimura. Nah, jadi apakah berhasil ditangkap? Ini. Jadi
Sampai-sampai Belanda itu menawarkan hadiah 1000 gulden kepada siapa saja yang mampu menangkap Pattimura dan 500 gulden bagi yang berhasil menangkap tokoh perawanan lainnya. Seperti siapa tadi itu? Christina Marta Tiau, Antonio Rebok, yang saya sebutkan tadi ya. Itu. Jadi usaha ini apakah berhasil dilakukan oleh Belanda? Ini pada November 1817 Belanda dapat menangkap Pattimura, Antonio Rebok, Thomas Pattiwill dan Raja Tio. Pada 16 Desember 1817 Pattimura dihukum mati di tiang gantung di Ambon. Akhirnya berhasil Pattimura ditangkap. Sementara bagaimana nasib si Christina Marta Tiau? Christina Marta Tiau juga berhasil ditangkap dan ditawan di dalam kapal. Jadi pada masa di dalam kapal itu si Christina Marta Tiau itu mogok makan, tidak mau makan. Pada akhirnya juga dia tewas dan mayatnya itu dibuang ke laut ya. Nah, itulah akhir perawanan para tokoh-tokoh dari Maluku yang dipimpin oleh Pattimura. Ya, jadi materi kita untuk pertemuan hari ini sampai di sini dulu. Jadi kita hari ini hanya membahas 2 bentuk perawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Itu yang pertama tadi kita sudah bahas perang Tondano, yang kedua perawanan Pattimura. Untuk perawanan yang lainnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Saya ucapkan tetap semangat dan tetap optimis. Salam sehat selalu.